رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Awabin rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yaitu kita bisa berkumpul di masjid yang mubarak insyaallah untuk sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu ajmain, pada malam yang mulia ini, yang berbahagia ini, kita insyaallah akan mengkaji sebuah tema melatih anak untuk melakukan ketaatan sejak kecil, yang kita ambil diringkas dari kitab Fikih Tarbiyatul Abna Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Bapak Ibu semuanya rahimani wa rahimakumullah ajmain, pentingnya membiasakan kebaikan anak sejak kecil, di mana pertama bahwasanya karakter anak tumbuh dari kebiasaan yang dibiasakan orang tua. Kenapa kita mempelajari atau belajar pentingnya membiasakan kebajikan sejak kecil, kebaikan sejak kecil? Pertama, karena karakter anak tumbuh dari kebiasaan yang dibiasakan orang tuanya. Misal, anak biasa mengucapkan salam, orang tua biasa mengucapkan salam, dan anak mengikutinya ketika masuk rumah, assalamualaikum. Kemudian anak terbiasa pula ketika masuk rumah mengucapkan salam, terbiasa dan biasa, akhirnya menjadi karakter. Atau mungkin contoh lain, mendoakan anak ketika bersin, atau anak ketika bersin kita doakan, atau sebaliknya ketika kita bersin anak mendoakan. Dan dibiasakan dalam kehidupan kita. Bim, alhamdulillah, anaknya mengucapkan yarhamukallah. Kemudian kita mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Terbiasa, akhirnya menjadi karakter. Atau mungkin sodakoh yang kecil, yang ringan, yang sifatnya ringan. Anak walaupun 1000 atau berapa sodakoh, mungkin main ke masjid atau kemana, kemudian sodakoh, sehingga akan terbiasa dan menjadi karakter. Maka penting kita mempelajari pentingnya membiasakan kebajikan sejak kecil. Maka kita mendengar syair yang menunjukkan bahwasanya kebiasaan orang tua itu
Ya, kebiasaan orang tua itu akan membuat karakter anak tersebut dan pemuda tersebut. Wa yansha'ul fidyanu wa yansha'u nashi'ul fidyani minna ala ma kana 'awadu abuhu. Wa yansha'u nashi'ul fidyani minna, dan tumbuh pemuda di antara kita, anak-anak di antara kita. Apa? Ala ma kana 'awadahu abuhu, yaitu yang sebagaimana dibiasakan oleh orang tuanya. Jadi apa yang dibiasakan oleh orang tuanya itu akan menjadi karakter anak. Maka ini penting. Kita belajar sama-sama mengkaji tentang pentingnya membiasakan kebajikan sejak kecil, termasuk kebajikan seperti sedekah dan yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita membiasakan kebajikan sejak kecil? Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar anak umur 7 tahun untuk dilatih sholat. Anak berapa tahun? Umur 7 tahun. 7 tahun dilatih sholat dan boleh dipukul ketika umur 10 tahun. Berarti anak yang belum 10 tahun jangan dipukul. Anak yang belum mencapai 10 tahun jangan. Ini pendidikan dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membiasakan sholat, memerintahkan sholat kepada anak-anak kita umur 7 tahun. Hal ini apa? Biar terbiasa dan menjadi karakter, menjadi akhlak yang baik dalam kesehariannya, sehingga tumbuh anak-anak yang soleh dan solehah. Masya Allah, inilah perintah Rasulullah SAW. Rasul SAW mengatakan, bersabda, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika umur 7 tahun. Diperintahkan untuk mendirikan salat. Berarti perintah pula, ya, kayak seperti wudu, tayamum, dan yang lainnya yang terkait dengannya diperintahkan pula. Ini kapan dilatih? Sudah mulai umur 7 tahun. Dan ketika kita latih terus, maka akan menjadi kebiasaan. Dan akan mudah ketika besar, akan mudah untuk mendirikan sholat. Coba kita bandingkan. Anak yang biasa sejak kecil, terbiasa mendirikan sholat, mengikuti abinya, mengikuti orang tuanya, dengan anak yang tidak pernah diajak oleh orang tua. Anak ini boro-boro diajak, orang tuanya nyuwun sewu, mboten sholat. Orang tuanya enggak sholat nyuwun sewu nih. Misal, tentu kebiasaan ini yang dibiasakan oleh orang tua yang satu dengan yang satunya akan berbeda. Karakter yang muncul akan berbeda. Tentunya yang A, yang pertama ini akan menumbuhkan karakter yang soleh dan soleh yang bagus. Maka ini penting kita mempelajari pentingnya membiasakan kebajikan sejak kecil, karena Rasul SAW memerintahkan sholat sejak umur 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun, 7, 8, 9, berapa tahun berarti diperintahkan? Tahap sebelum sampai kepada pukulan. Subhanallah kan? 3 tahun kan? Jadi jangan icir-icir langsung plek. Gak boleh. Bosan 7 tahun langsung plek orang belum sholat. Ya tendang atau ya ditendang atau dipukul. Ternyata ini bukan ajaran Nabi SAW. Bagaimana Rasul mengajarkan begitu indah? Hanya kalau sudah terdidik, ya pelan-pelan. Dari kecil, maka ketika umur 10 sudah siap, dan sudah dewasa sudah siap lagi, ya, untuk mendirikan sholat, untuk melaksanakan syarat-syarat Islam. Sudah mukallaf, sudah siap. Tapi kalau sudah kecil nggak dibiasakan, ya berat. Nah inilah pentingnya kita membiasakan anak sejak kecil. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan sholat sejak umur 7 tahun. Yang ketiga,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kenapa membiasakan kebajikan sejak kecil? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari melihat Hasan dan Husain itu makan harta sedekah. Makan harta sedekah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Koh. Amma alimta anna ala Muhammadin la na'kulu sedekah. Keluarkan. Ya. Bukankah kamu tahu? Anak kecil diajakin. Bukankah kamu tahu bahwa keluarga Muhammad SAW tidak makan sedekah? Ini masih kecil. Masih kecil diajak diplomasi. Nah, sama Rasulullah SAW suruh mengeluarkan koh. Gitu. Suruh mengeluarkan. Ini apa? Ini agar terbiasa anak. Ya, dan memahami apa yang dibahasakan oleh orang tuanya, oleh mbahnya. Ya, jadi dia memahami sejak kecil. Oh, ternyata enggak boleh ini. Ya. Kemudian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat. Kenapa kita penting untuk membiasakan kebajikan sejak kecil? Yang keempat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak kecil membaca basmalah. Masih kecil sudah diajari, ya, diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika makan baca Bismillah. Kemudian makan menggunakan tangan kanannya. Ini diperintahkan bukan orang yang sudah dewasa kayak kita, bukan. Sama Rasulullah SAW, ya ghulam samillah, wahai anak kecil, baca Bismillah. Mau makan baca Bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makan yang lebih dekat. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, memerintahkan kepada anak yang masih kecil. Berarti ini pentingnya membiasakan sejak kecil. Jadi ada 4. Yang pertama, karakter anak tumbuh dari kebiasaan. Makanya bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Sudah terbiasa, nanti menjadi karakter insya Allah. Maka perlu dilatih dan dilatih. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan anak yang umur 7 tahun untuk diperintahkan sholat. Yang ketiga, Nabi SAW memerintahkan Hasan dan Husain untuk mengeluarkan makanan dari mulutnya karena harta sedekah. Ini masih kecil. Yang keempat, Rasulullah SAW memerintahkan yaitu kepada anak untuk membaca basmalah. Ya ghulam samillah wa qul biyaminik. Ini pentingnya membiasakan kebajikan sejak kecil. Kemudian Bapak Ibu semuanya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah subhanahu, ketika membiasakan anak juga harus diperhatikan poin-poin berikut. Ketika kita membiasakan perbuatan yang baik, kita juga harus memperhatikan poin-poin berikut. Yang pertama, poin yang harus kita perhatikan ketika membiasakan kebajikan adalah tidak membebani anak di luar kemampuan. Jadi kita memberikan atau mengarahkan kebajikan, kebaikan, tapi ingat, tidak membebani anak di luar kemampuan. Karena anak juga punya kemauan sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak memberikan perintah kecuali sesuai dengan bebannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani pada seorang kecuali sesuai kemampuannya. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kaidah. Ketika kita mendidik, memberikan kebiasaan, sehingga baik urusan dunia maupun masalah agama. Ya. Misal anak belum tahu, ya. Ngaji kan penting, ngaji kan bagus ya. Hafalan kan bagus. Tapi misal anak baru ya, tahu-tahu baru belajar, dia suruh hafal. Kamu harus hafal 1 lembar. Misal ya. Hafalan 1 lembar. Atau
lebih ini lagi 2 lembar. Tapi setelah itu padahal dia sendiri belum lancar hafalannya, belum lancar bacanya. Kamu hafalkan. Ya, 1 lembar. Ternyata dia nggak bisa. Kemudian dimarah-marah. Kemudian dicaci maki. Nah ini sebaiknya dievaluasi dulu. Diperbaiki caranya. Mungkin iyalah bisa, insya Allah anak bisa 1 lembar bisa. Ya. Kalian kita 1 lembar atau mungkin ada yang lebih. Hanya ada tahapannya. Kalau sudah bisa membaca sendiri, sudah hafal apa bacanya lancar, bahkan bisa memahami, insya Allah lebih mudah untuk menghafal. Tapi kalau belum apa-apa, belum bisa, sudah ini, nanti khawatir anak jadi malas untuk menghafal Quran. Jadi pakai tahapan. Dan Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuannya. Makanya harusnya dipelajari. Oh, kenapa sih anak saya belum bisa ini? Cari sebabnya. Oh, ternyata belum bisa membaca toh. Kita ajari baca yang benar. Ya, insya Allah akan sampai juga dia akan mampu ya nanti sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi sesuai dengan kemampuannya dan kondisi anak masing-masing. Atau mungkin ya anak yang kawannya bawa paling berapa kilo, suruh bawa barang yang berat, ini masalah hidupnya. Harus bawa. Ini 1/2 kintal, bawa kabeh. Nah, awas. Misal itu contoh aja. Allah mengatakan la yukalliful nafsan illa wus'aha. Kemudian ketika kita memerintahkan anak juga tidak membebani anak di luar kemampuan, bantulah anak bila nampak kerepotan. Jadi termasuk poin pertama, tidak membebani anak di luar kemampuan adalah bantulah anak bila nampak kerepotan. Ini etika adab kita dan ajaran Rasulullah SAW. La tukallifuhum ma yahlibuhum. Kamu jangan membebankan mereka. Jangan membebankan mereka anak-anak. Kasihan, ya. Apalagi anak yang enggak mampu dipaksa-paksa. La tukallifuhum ma yuhlibuhum. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Kalau memang kamu menugasi kepada anak, maka fa'inuhum, maka bantulah mereka. Ya, bantulah mereka. Mungkin ya namanya orang tua kan yang jadi pak tani misal. Yo mas, kita ke sawah nyangkul. Ya, bagus kan nyangkul kan? Mencangkul misal. Sudah nyangkul di sana, ya. Kita sudah tahu mereka kerepotan atau enggak tuh, kita ajari cara nyangkul yang benar. Ya, cara nyangkul yang benar itu. Cara nampingi galang yang benar dan lainnya. Jangan langsung icir-icir udah pate-pate ngerebangi bocah macul ora bener, ngerepoti tok kayak gini. Gue repotnya wong tua, padahal orang tua belum mengajari bagaimana cara mencangkul yang benar, bagaimana cara namping yang benar. Dia sudah marah-marah. Begitu masalah agama juga, hafalan atau belajar, orang itu harusnya membantu mengarahkan dulu, jangan langsung icir-icir marah. La tukallifuhum ma wa la tukallifuhum ma yuhlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inum. Kalau kamu harus edukasi, dua bantulah. Begitu indah ajaran Islam. Kemudian jangan mempersulit urusan anak. Kita punya anak kan, kalau memang mudah kenapa sih dipersulit? Ya. Kalau memang kita bisa, kenapa nggak bantu anak minta buku, kasihlah. Kalau kita bisa, apalagi untuk beli buku agama, beli buku sirah atau yang lainnya untuk yang bermanfaat, ya kita bantu. Insya Allah kalau kita mempermudah pada anak kita akan dipermudah nanti di masa tua kita. Jadi Rasul mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqu alaihim fashquq alaihi. Siapapun orangnya yang dia mengurusi ya suatu urusan kemudian dia mempersulit, maka persulitlah dia. Ini maka kita jangan mempersulit termasuk anak kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak mengizinkan Ibnu Umar untuk berperang. Ikut berperang ketika perang Uhud. Kenapa? Saat itu Ibnu Umar masih umur 14 tahun. Berapa umurnya? 14 tahun. Rasul tidak membebani, tidak membebankan kepada dia, mau ini lah, kamu masih ini jangan dulu. Namun beliau mengizinkan ketika perang Khandaq karena umur sudah 15 tahun. Ini diantara bentuk kita tidak membebani anak di luar kemampuannya. Juga Rasulullah SAW tidak mau membaiat Al-Hirmas bin Ziyad dan juga Abdullah bin Hisham dengan alasan karena masih kecil. Jadi poin pertama yang harus kita perhatikan ketika membiasakan anak untuk kebaikan, ketaatan adalah tidak membebani anak di luar kemampuannya. Contohnya banyaklah. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa mencari contoh sendiri-sendiri. Juga termasuk ketika jadi imam, ya ada anak kecil, ya kita juga membacanya yang kira-kira. Ya, ketika menjadi imam, dinasihatkan di sini adalah, dan di situ ada anak kecil atau yang sepuh, maka jangan terlalu panjang sholat sehingga akan nyaman kondisinya. Anak merasa senang, oh besok ikut ke masjid lah, ikut ke Abi lagi, ya ikut Abi sholat, ya. Tapi kalau terlalu lama kali, ya juga. Ini makanya begitu indah Islam mengajarkan, ya dilihat kondisinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berusaha meringankan hukuman. Tidak boleh ketika seorang mendidik ada istilah reward dan punishment, hadiah atau hukuman. Dalam mendidik ada istilah reward dan punishment, atau dalam Islam dikatakan basyira wa nadhira. Ada kabar gembira dan ada peringatan. Ada hukuman. Ya. Nah, ketika kita menghukum anak pun berusaha meringankan hukuman. Berusaha meringankan hukuman. Ketahuilah bahwa nalar anak tidak sempurna. Maka maafkanlah. Kedudukan anak dan wanita itu lemah dan perlu diarahkan, bukan dipojokkan. Anak, istri itu bukan dipojokkan, tapi diarahkan. Ya, ketika ada kesalahan kita maafkan. Ya, wa antafu khairul lakum, dan kalian memaafkan itu lebih baik. Jadi namanya anak atau bahkan istri itu kan terkadang ya punya kekurangan, punya kesalahan, mungkin bisa dihitung, tapi jangan kita koreksi semuanya. Jadi bahasa kita apa-apa salah, ora benerin yang dadi wong. Ya kan gitu. Coba kita lihat bagian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya ketika menjelaskan ini, koreksi sebagian dan abaikan sebagian sehingga tidak beban, karena Allah berfirman, arrafa ba'dahu wa a'radu amba. Arrafa ba'dahu wa a'radu amba. Surat At-Tahrim ayat yang ketiga. Lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan yang sebagian. Ini Syekh ya Mustafa Al-Adawi Habibullah ya telah menjelaskan bahwasanya dalam ayat ini diambil faidah. Jadi kalau ngoreksi jangan semuanya. Kalau dikatakan ini salah ya nanti bisa jadi terlalu beban dan berat. Mungkin di yang paling ini kita ingatkan. Dia terlalu beban anak dan istri pula. Itu. Kemudian hadis Anas. Kita mendengar hadis Anas bin Malik yang membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Beliau tidak pernah ditegur. 10 tahun tidak pernah ditegur. Kenapa kamu seperti ini? Tidak didekatan. Kenapa tidak kayak gini? Enggak kayak gitu. Rasul enggak ditegur tidak ditegur selama 10 tahun tidak pernah ditegur. Bukan berarti tidak ada hukuman dan teguran dalam mendidik, bukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga menegur dan mengingatkan, diantaranya seperti Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan suatu hari, ya ini dalam kisah yang panjang. Aisyah menceritakan di sini. Aisyah menceritakan bahwa suatu hari
Rasulullah SAW pulang ke rumah. Rasulullah SAW pulang ke rumah. Kemudian Rasulullah SAW membentangkan sorbannya. Aisyah waktu itu di situ. Kemudian Rasulullah tidur dan Aisyah pun tidur. Rasulullah meletakkan sandalnya pelan-pelan. Ketika nampak Aisyah ini kayaknya udah tidur. Rasulullah ambil sandalnya lagi, serbannya, kemudian ambil sandalnya dan pelan-pelan Rasulullah pergi, kemudian menuju ke makam Baqi. Di sana Rasulullah SAW berdoa, mengangkat kedua tangannya. Ternyata Aisyah itu ketika itu bergegas pakai baju dan menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Wah, Rasul kembali, Aisyah pun segera kembali ke rumahnya. Ternyata Aisyah duluan pulang ke rumah, langsung Aisyah langsung seperti tidur lagi, ya, kayak tidur lagi, kayak pakaian tidur lagi. Kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Aisyah. Qalat, apakah engkau tadi yang hitam-hitam di depan saya? Wahai Aisyah, kenapa kamu ngos-ngosan? Apakah kamu tadi yang hitam di depan saya? Maka Aisyah mengatakan, iya wahai Rasulullah SAW. Tadi awalnya Rasulullah SAW Aisyah tidak mau memberitahukan, tapi Allah yang akan memberitahukan atau kamu menceritakan. Maka Aisyah akhirnya menceritakan bahwasanya tadi benar saya yang membunuh kamu. Maka Rasulullah SAW akhirnya Rasulullah SAW memegang dadanya Aisyah, didorong. Qultu na'am falahadani fi sadri al-haddada au ja'atni. Artinya Rasulullah SAW mendorong Aisyah dadanya sehingga Rasulullah Aisyah mandang agak sakit. Kenapa? Tadi diingatkan, kenapa kamu membuntuti saya? Kamu udah istirahat aja. Istirahat. Akhirnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada Aisyah, tetap menegur, tapi dengan cara yang ringan. Berusaha meringankan hukuman. Dia dihukum, didorong sininya oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha didorong. Kamu tadi yang di depan saya. Itu. Dia menjawab, iya. Hanya diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika memberi hukuman pun tetap yang ringan. Kemudian teman-teman semuanya, jamaah semuanya, orang tua juga tetap memperhatikan dan minta maaf karena terkadang anak berharap dapat sambutan baik. Anak berharap bersambutan, namun ternyata sebaliknya mendapat teguran bahkan hukuman, dan orang tua tidak maksum. Ini orang tua juga tetap memperhatikan dan minta maaf. Di bagian dari meringankan hukuman, kita meminta maaf kepada anak. Mungkin kayak gini, ada anak sudah mengerjakan tugas di sekolah, dia dapat nilai 6. Dapat nilai berapa? 6. Berapa nilainya? 6. Harapannya anak, wah, saya akan dipuji oleh bapak. Dapat 6 ini. Sudah bagus, sudah makbul. Ternyata apa? Sama orang tua malah, woi, kamu itu belajar malah dapat nilai 6. Waduh, ini gimana? Kira-kira saya tanya, anak merasa senang apa kecewa?
Senang apa kecewa? Kecewa. Maka di sini ya, orang tua juga suatu saat minta maaf ya, dan perhatikan kita memberikan sambutan kepada anak, mungkin lebih baik kita memberikan sambutan yang baik dan minta maaf ya kepada anak. Enggak ya, karena orang tua enggak masum. Jadi yang kedua, berusaha minta meringankan hukuman. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada setiap anak untuk melakukan kebaikan. Memberikan dorongan bisa dengan kata misal ya, Masya Allah, kamu ternyata bisa. Barakallahu fiik. Dikira ucapan itu enggak bermanfaat. Masya Allah, barakallahu fiik, sangat bermanfaat buat anak. Masya Allah, masakannya enak. Ibu dibilang kayak gitu kan senang kan? Masya Allah, masakannya ibu luar biasa. Memang luar biasa betul. Ya. Masya Allah, kau pintar juga ya. Bisa nulis ya. Masya Allah. Ini seperti itu perlu diangkat sama anak kita. Jangan orang tua lihat, oh, coba gitu dong. Orang itu gitu dong, lihat itu dong aja. Udah. Jangan, coba bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Ibnu Mas'ud mengatakan, "Innaka ghulamun mu'allam." Innaka ghulamun mu'allam. Engkau adalah anak yang terpelajar. Masya Allah, kamu anak terpelajar, Ibnu Mas'ud. Anak yang bagus, terpelajar. Ini menunjukkan apa? Motivasi. Ya, motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Gitu kita juga seperti itu. Kita berusaha seperti itu. Kemudian Rasulullah juga memuji ya Ibnu Mas'ud seperti tadi, innaka rajulun mu'allamun. Berarti pentingnya memberikan motivasi. Juga ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait Usama yang diutus untuk menjadi pemimpin perang. Tapi ada yang meragukan. Lantas Rasul mengatakan, seandainya kalian meragukan kemampuannya di dalam memimpin, maka sungguh kalian telah meragukan kemampuan bapaknya sebelum ini. Ya, diangkat. Usama menampak, ya. Jadi tambah semangat. Jadi kalau kamu meragukan si fulan, sudah saya tunjuk sebagai ketua takmir di Masjid Awabin, berarti Anda meragukan si bapaknya ini. Ya sudah ditazkiyah, direkomendasi sama ustaz misal. Kalau ada yang meragukan, kemudian disupport. Insya Allah kamu bisa. Insya Allah bagus. Insya Allah mantap. Itu kita support. Anak juga seperti itu. Ya, anak disupport. Memberikan motivasi kepada setiap anak untuk melakukan kebaikan. Kemudian, yang keempat. Adalah diberi gambaran cerita sebagai motivasi bagi mereka. Ya, mungkin diberi kisah. Diceritakan. Seperti contoh di sini adalah kisah yang disampaikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Menceritakan di sini Abdurrahman bin Auf menceritakan, sesungguhnya aku berada pada sebuah barisan pasukan pada perang Badar. Perang apa? Perang Badar. Kemudian aku menatap, ternyata di sebelah kiri dan kananku ada 2 orang anak yang masih muda. Di samping kanan dan kiri, ya, ada anak yang masih muda ketika perang Badar. Kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Aku sama sekali tidak percaya dengan kedudukan mereka berdua. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata dengan tidak diketahui oleh yang satunya lagi. Apa katanya? Bisik-bisik dibilang sama Abdurrahman bin Auf, pamanku. Wahai pamanku, tunjukkanlah Abu Jahal kepadaku. Aku bertanya, wahai anak saudaraku, apa yang akan engkau lakukan terhadapnya? Dia tanya, tunjukkan kepada saya Abu Jahal di mana? Di perang Badar. Apa yang kamu lakukan sama Abu Jahal? Dianya anak ini mengatakan, dia menjawab, aku telah berjanji kepada Allah. Berjanji kepada Allah, jika melihatnya, maka aku akan membunuhnya. Atau aku mati di tangannya. Dia berjanji.
Kalau saya melihat Abu Jahal, aku saya akan bunuh atau aku akan mati. Coba anak kecil, ya. Kemudian yang lainnya berkata, ya, berkata tanpa sepengetahuan yang lainnya. Jadi sampingnya juga berkata yang sama, ya. Subhanallah, ya. Seperti mana tunjukkan Abu Jahal, ya. Seperti pertama, saya akan membunuh Abu Jahal. Terus apa bagaimana? Ya, sungguh sangat menggembirakanku karena aku berada di antara dua orang kesatria. Lalu aku melihat aku menunjukkan apa? Lalu aku menunjukkan Abu Jahal kepada mereka berdua. Selanjutnya mereka berdua bersiap-siap bagaikan dua burung memangsa. Akhirnya ditunjukkan Abu Jahal. Akhirnya dua anak tadi siap memangsa, ya, seperti burung memangsa. Dikejar. Akhirnya terbunuh juga. Sehingga mereka berdua membunuhnya. Mereka berdua adalah dua anak Arfa, ya, yang kita kenal namanya Mu'ad, ya. Dua-duanya namanya Mu'ad. Nah, kisah dua pemuda kecil yang perang Badar, kemudian tunjukkan mana Abu Jahal. Akhirnya terbunuh. Allahu Akbar. Ini perlu dikisahkan sama anaknya. Lalu keduanya lapor kepada Rasulullah, yaitu Mu'ad bin Amr dan Mu'ad bin Afra al-Jamuh dinyatakan telah berhasil membunuh Abu Jahal. Ini dua anak yang masih kecil ikut perang, kemudian bisa membunuh siapa? Abu Jahal. Ini perlu diceritakan kepada anak. Diberi gambaran cerita, ya nah, coba anak itu semangat untuk berperang di jalan Allah. Kita harus tegas, kita belajar harus semangat dan seterusnya. Coba lihat, pemuda tadi masih kecil pun punya keberanian. Kemudian yang kelima mendoakan mereka sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas agar ditambahkan ilmu dan pemahaman. Yang kelima apa? Mendoakan anak-anak kita didoakan. Ketika kita membiasakan kebaikan, iya, tetap sambil didoakan. Sebagaimana Rasul mendoakan Ibnu Abbas, ya Allah, ajarkanlah hikmah kepadanya. Ya, ajarkanlah hikmah kepadanya. Apalagi ibu-ibu, ya, doakan anaknya. Jangan ngeluh terus. Anak kok diatur angel teman. Jangan diomongin teman. Coba doakan. Mohon kepada Allah. Barangkali kita kurang dekat kepada Allah, ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa di antaranya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa menegakkan salat. Ya Allah, terimalah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam saat di rumah Maimunah mendoakan, ya Allah, berilah kepahaman kepada Ibnu Abbas dalam agama dan ajarkanlah tafsir. Ini Rasul mendoakan. Kemudian Ibnu Abbas sendiri bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan saya 2 kali. Akhirnya diberi hikmah. Berarti kita juga suruh mendoakan anak-anak kita. Ini Bapak Ibu semuanya penting ini, ya. Jadi usaha perlu, doa sangat perlu. Doa sangat perlu. Kemudian yang keenam adalah membesarkan jiwa mereka dan menghargainya. Membesarkan jiwa mereka dan menghargai anak-anak kita. Seperti misal diberi kepercayaan agar tumbuh mental. Ya, kalau misal anak-anak biar mainan mentalnya tumbuh, dikasih mainan, coba kamu buat mainan pesawat. Coba bisa ndak? Misal itu untuk menumbuhkan mental, membesarkan jiwa anak. Kemudian Masya Allah, kamu pintar juga ya. Masya Allah, pintar ya. Coba lihat, diterbang. Itu mainan. Misal ya. Atau sudah masalahnya, silakan diimami. Anaknya sudah nampak bisa menjadi imam, silakan diimami. Itu bagian daripada memberikan berarti saya diberi kepercayaan sama Abi. Ayo, kamu yang membaca, Abi yang mendengarkan. Misal,
Baca Al-Quran, Abi yang mendengarkan. Ayo kamu yang surat Al-Kahfi, saya mendengarkan. Diberi kepercayaan. Akhirnya akan tumbuh mental yang kuat. Juga kita berusaha mengucapkan salam ketika bertemu sama anak kita. Ya kita mengucapkan salam, membaca Assalamualaikum. Bagaimana Rasul SAW ketemu anak. Ya, Assalamualaikum. Ya, mengucapkan salam. Ini merasa dihargai. Kemudian meminta izin ketika mengambil apa saja yang mereka miliki. Ya, boleh saya pinjam ini ya. Pinjam pulpennya dulu. Saya pinjam bukunya dulu ya. Itu bilang seperti itu, aslinya sih boleh aja, enggak. Orang tua manggil, enggak ambil, enggak apa-apa, mau ambil pulpennya. Wong harta anak adalah harta orang tua. Anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah punya orang tuamu. Tapi ketika orang tua izin kepada anaknya, ya itu menunjukkan sebagai apa? Membesarkan jiwa anak, membesarkan jiwa anak, merasa dihargai dan merasa senang. Kemudian juga bagian dari membesarkan anak ini, bagian adalah mendoakan ketika bersin. Mendoakan ketika bersin juga akan membesarkan jiwa anak, seperti yang di awal tadi, ya. Anaknya Ibrahim, alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah. Yarhamukallah. Kemudian dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini semuanya anak itu akan merasa besar, ya, artinya merasa dihargai. Kemudian kalau sudah agak besar atau ya sudah ini diajak musyawarah. Anak diajak musyawarah, diajak rembuk dalam hal yang mungkin mereka bisa pahami. Coba bagaimana menurutmu kalau kita itu mau ke sana, misal kita mau pergi ke mana, diajak rapat musyawarah anak, itu bagian daripada membesarkan jiwa mereka dan menghargai. Kamu kalau mondok di Binbas bagaimana, misalnya diajak musyawarah, gimana menurutmu? Wah bagus. Misalnya, bagaimana kalau sekolah di Darus Sunnah ini ya, sekolah di Darus Sunnah, menurutmu? Oh bagus, bagus di Darus Sunnah, banyak pelajaran agamanya, ada tahfidnya. Misal, anak diajak musyawarah, ini insya Allah akan subhanallah. Ketika keluarga seperti itu akan harmonis dan akan menumbuhkan anak yang soleh dan soleh biidznillah. Dan istri pun ketika diajak musyawarah akan merasa dihargai. Kepada istri akan merasa dihargai. Tapi nyun sewu, kalau orang tua apa-apa melaku sekarepe dewek, apa-apa karepe dewek, ketika ada masalah mungkin men ben jurna bae. Ya mungkin anaknya bilang jurna bae ben ramane karepe dewek. Apa-apa rembukan be ora. Nanti istrinya juga gitu, ben karepe dewek. Apa-apa rembukan be ora. Mending-mending ya karepe dewek. Ora tau rembukan apa-apa ben lah. Beda itu. Nah ini makanya ketika membiasakan ketaatan, ya perlu dirembuk baik-baik. Ketika sudah dirembuk, ya insya Allah semuanya akan legowo. Membesarkan jiwa mereka dan menghargainya. Sampai kata mau mendoakan dia ajak rembukan. Mau mendoakan, ya mendoakan bagus ya. Tapi di rembuk itu lebih bagus lagi. Jadi akan dari hatinya. Kita pupuk dari hati ketika beramal. Kemudian juga menghargai pendapat mereka dan membimbing dengan lemah lembut, ya. Menghargai pendapat mereka dan membimbing dengan lemah lembut. Ketika dalam rangka membesarkan jiwa anak. Ini poin yang keenam. Jadi membesarkan jiwa mereka dan menghargai. Jadi Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kesimpulan poin-poin dalam membiasakan anak melakukan ketaatan. Yang pertama, tidak membebani anak di luar kemampuan. Indah begitu. Jadi kalau kita harus menugasi, ya dibimbing, diarahkan. Jadi ini penting dalam organisasi juga gitu. Mungkin atasan ya, jangan tahu-tahu apa-apa marah. Mungkin dia kan belum tahu cara kerjanya, harus diberitahu, ini ada tugas kamu seperti ini.
caranya seperti ini, diarahkan. Kemudian berusaha meringankan hukuman. Berusaha meringankan hukuman. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada setiap anak untuk melakukan kebaikan. Berikan motivasi kepada setiap anak untuk melakukan kebaikan. Kemudian diberi gambaran cerita sebagai motivasi bagi mereka. Yang kelima, mendoakan mereka sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas agar ditambahkan ilmu dan pemahaman. Yang terakhir, membesarkan jiwa mereka dan menghargainya. Ini poin-poin penting yang ketika kita membiasakan ketaatan. Saya kira bisa dipahami, ya. Coba, ya, demikian pembahasan tentang pentingnya membiasakan anak untuk melaksanakan ketaatan sejak kecil. Ingat, kita bisa karena biasa. Kita bisa karena apa? Biasa. Dan terbiasa biidznillah bisa. Ya, saya bisa bicara mungkin enggak ini karena terbiasa. Jenengan insya Allah juga bisa kalau sudah terbiasa. Jenengan nyautin seperti itu canggih karena sudah terbiasa. Ya, mungkin yang buat bakso ya karena sudah terbiasa jadi mudah. Buat chicken ya Kentucky karena sudah terbiasa mudah. Yang biasa bersihkan mobil dan motor sudah terbiasa jadi bisa dan bagus. Begitu juga masalah agama. Jadi bisa karena terbiasa. Dan juga poin-poin penting yang hendaknya orang tua perhatikan dalam membiasakan ketaatan tadi sudah kita sampaikan sejak kecil ya. Ya, semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan semua yang mendengarkan, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melatih ketaatan sejak kecil kepada anak-anak kita dan diri kita. Karena kita otomatis sebagai contoh. Ya. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala dan ada salah dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau paham, saya kasih pertanyaan. Ayo, saya ngasih pertanyaan. Barangkali ada yang bisa saya kasih hadiah. Pertama, sebutkan pentingnya membiasakan ketaatan pada anak sejak kecil. Tadi saya menyebutkan ada 4. Pentingnya membiasakan ketaatan anak sejak kecil. Ada 4, saya minta 2 aja. Kenapa? Silakan. Silakan. Ahsanta, Masya Allah. Karakter anak tertumbuh dari kebiasaan orang tua. Yang kedua, Masya Allah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan anak untuk sholat ketika umur 7 tahun dan memerintahkan dipukul ketika umur 10 tahun. Masya Allah, barakallahu fikum. Mas Anas. Wa'iyyakum. Soal kedua, sebutkan poin-poin penting yang harus diperhatikan ketika kita membiasakan anak untuk ketaatan. Tadi ada 6 poin. Saya sebutkan cuma 2 aja. 6 cuma 2. Silakan. Ya. Namanya siapa dulu, Mas? Namanya siapa? Sugeng, Mas Sugeng, silakan Mas Sugeng. Sebutkan 2 aja poin-poin tadi penting. Tidak membagi anak di luar kemampuan. Ahsanta, barakallahu fiik. Berusaha meringankan hukuman. Barakallahu. Ahsanta, barakallahu. Tafadhol. Silakan. Hadiah buat Mas Sugeng. Dari mana Mas Sugeng? Seruang, Masya Allah. Masya Allah dari Seruang. Jazakumullah khairan. Terakhir. Yang terakhir. Tadi Ustaz cerita. Ya, ada 2 anak. Yang anak muda yang masih kecil. Yang ingin membunuh siapa? Abu Jahal. Yang saya tanyakan. Siapa nama sahabat yang menceritakan 2 anak muda yang membunuh Abu Jahal?
Jong. Siapa nama sahabat yang menceritakan dua anak muda yang membunuh Abu Jahal? Yang sudah jangan. Mas Anas, Mas Sugeng, cukup. Siapa? Ayo. Silakan. Siapa dulu namanya? Siapa? Abdurrahman bin. Enggak, namamu siapa? Namamu siapa? Hah? Fadlan, tafadhal Fadlan. Masya Allah, Fadlan. Ahsanta barakallahu, alhamdulillah. Namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Tafadhal Mas Fadlan. Hadiah buat kamu. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf ya. Alhamdulillah. Jadi mana Mas Fadlan? Kadiransang. Masya Allah, jauh pula ya. Alhamdulillah. Hadiah masuknya. Kalau itu Mas dari Serung. Masya Allah. Berarti yang kita sampaikan alhamdulillah bisa dimengerti dan bisa dipahami. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah mudahkan untuk bisa mendidik diri kita dan juga anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.